Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya undang mari kita bersatu dalam doa. 1, 2, 1, 2, 3. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, berbicara bagi kami semua karena kami telah siap untuk mendengar. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk kepentingan gereja Tuhan yang mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita membukanya dan kita membacakan bersama-sama. Renungan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Jemaat bisa mengikutinya di Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu bersama-sama. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah pemberitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sendiri ke langit? Ulangi, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikian jauh pembacaan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama di bawah sebuah tema, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Yesus, kita baru saja pada tanggal 21 hari Kamis kemarin, kita sudah merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah satu dasar
kenaikan Yesus Kristus adalah salah satu dasar iman Kristen dari beberapa dasar yang penting bagi gereja Tuhan, yaitu kelahiran sampai dengan kehidupan Tuhan Yesus, lalu kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke sorga, lalu pencurahan Roh Kudus, dan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang menjadi dasar iman kekristenan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus sangat penting untuk dirayakan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar beberapa hal penting dari renungan yang sudah kita bacakan bersama-sama. Hal yang pertama yang ingin kita renungkan dari bahagian ini, kenaikan Yesus Kristus ke sorga, adalah fakta sejarah. Sekali lagi, kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah fakta sejarah. Mengapa? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak tulisan yang mencoba menyangkal akan Kristus sebagai Tuhan, yang coba memberitahukan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan atau sebagai nabi biasa saja. Itu berarti peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Kristus serta kenaikan Kristus dan kedatangannya kembali itu dianggap tidak ada karena Yesus hanyalah nabi biasa. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Kristus ke sorga itu adalah fakta sejarah karena disaksikan oleh para saksi iman, yaitu 11 rasul murid Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 11 saksi mata secara hukum itu sah. 11 saksi mata itu bukan sedikit, apalagi disaksikan dan diberitahukan langsung oleh para malaikat yang pada saat itu menampakkan diri kepada mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu yang kedua, Yesus sendiri memberitahukan tentang kenaikannya ke surga dan dia akan datang kembali. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan 3 dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan sejarah ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tanpa bukti sejarah ini kita tidak punya dasar. Tetapi dengan bukti sejarah yang ada ini, maka kita punya dasar percaya bahwa memang benar Kristus Yesus sudah terangkat ke surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka pikiran kita, kita membuka hati kita. Kita mau menerima kebenaran fakta sejarah ini bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga dan dia akan datang kembali. Hal yang kedua Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hasil dari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari kita membaca Lukas pasal 24 ayat 52 dan 53. Sekali lagi Lukas pasal 24 ayat 52 dan 53. Saya akan baca, Bapak Ibu jemaat bisa mengikutinya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53, ini adalah berita tentang kenaikan Kristus
ke sorga. Yesus membawa mereka ke kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika itu ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hasil dari kenaikan Kristus membawa perubahan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Pada waktu itu yang adalah 11 murid, tapi juga keluarga dari Tuhan Yesus. Hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, yaitu terjadi penyembahan yang luar biasa, terjadi penyerahan hidup yang luar biasa, terjadi pengagungan yang luar biasa terhadap peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Lalu hal yang kedua yang terjadi dalam hidup mereka, yaitu sukacita yang berlimpah-limpah atas kehidupan para murid-murid pada waktu itu. Sehingga mereka menuju ke Yerusalem, mereka masuk ke rumah Tuhan, mereka masuk dan tinggal di dalam rumah Tuhan, menantikan janji Bapa. Mereka semua penuh dengan pengucapan syukur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Di sana mereka bertekun dengan sungguh-sungguh dan mereka berdoa. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama, dan dengan perempuan-perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya setelah Yesus naik ke sorga dan meninggalkan para murid-muridnya, itu ada satu perubahan yang bisa terjadi, di mana pola pikir mereka, wah ini Yesus sudah naik ke sorga, baru kita ini sekarang bagaimana? Ada semacam duka yang panjang. Tetapi ini yang terjadi dengan murid-muridnya, yaitu sukacita yang berlimpah-limpah, sikap penyembahan yang berlimpah-limpah, sikap bersatu yang berlimpah-limpah, sikap untuk doa bersama yang berlimpah-limpah. Dan ini hasil dari kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Mengapa demikian? Selama 40 hari Yesus berulang-ulang meyakinkan bahwa dia pribadi yang hidup, dia pribadi Tuhan yang hidup, dan dia meyakinkan murid-muridnya dengan penuh kepercayaan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut dengan hal-hal yang akan terjadi sebelum terangkat dia ke sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Kristus ke sorga meninggalkan penyembahan. Kenaikan Kristus ke sorga meninggalkan sukacita yang besar kepada murid-muridnya. Kenaikan Kristus ke sorga meninggalkan persekutuan yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teladan ini bagus untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyerahkan hati dan kehidupan kita untuk ada di dalam sukacita, untuk ada di dalam penyembahan, untuk selalu memuliakan Tuhan di mana saja kita berada, dan selalu tekun dalam berdoa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga yang ingin kita renungkan dari bahagian ini, yaitu kenaikan Kristus ke sorga mengandung pesan-pesan kedatangan. Kenaikan Kristus Yesus ke sorga mengandung pesan-pesan kedatangannya kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat semua janji Yesus, mulai waktu dia lahir sampai dengan dia hidup, lalu pemberitaan-pemberitaan tentang janji-janji Yesus, itu saja Yesus genapi satu persatu, termasuk kenaikan Yesus ke sorga. Yesus sudah memberi janji sebelumnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2 dan selanjutnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan selanjutnya sampai dengan ayat yang terakhir dari Injil Yohanes pasal 14. Ini mengandung janji kedatangan Kristus.
Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak hanya itu saja. Malaikat Tuhan pada waktu Yesus terangkat ke sorga memberikan janji bahwa Yesus yang kamu lihat naik ke sorga ini, dia akan datang dengan cara yang sama. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu, kalau semua janji dan nubuatan, mulai dari nubuatan tentang kelahiran Kristus dari Kejadian, kemudian Yesaya, Mika, dan selanjutnya digenapi, maka janji Tuhan pada waktu dia naik ke sorga, dia bilang, aku akan datang kembali, kebenaran ini pun akan digenapi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau begitu, yang terakhir, sudah siapkah kita untuk menyambut kedatangannya? Karena janji tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan digenapi. Oleh sebab itu, sudahkah siap kita dalam hidup kita? Sudahkah kita percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Kalau kelahiran Yesus telah digenapi, kematian telah digenapi, kehidupannya telah digenapi, Roh Kudus yang dijanjikan telah digenapi, maka kedatangan Kristus yang kedua kali akan digenapi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius pasal 24 ayat 40 sampai dengan 42 berbicara mengenai masa pengangkatan. Jika pengangkatan itu terjadi secara tiba-tiba, secara massal di seluruh dunia, lonceng pengangkatan itu terjadi, apakah engkau dan saya sudah siap? Atau jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh, atau 5 gadis yang bijaksana yang terdapat di dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Hendaklah kita menjadi mempelai-mempelai wanita yang adalah gerejanya, tetapi mempelai-mempelai wanita yang bijaksana, yang selalu mempersiapkan diri setiap saat. Pada waktu kedatangannya kembali, maka kita sudah mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga mengantar kita kepada kesungguhan iman di dalam Yesus Kristus untuk menantikan dia kembali. Karena semua janji nubuatan, baik itu nubuatan tentang kedatangan Kristus, nubuatan tentang kedatangan Kristus yang pertama, dan nubuatan tentang kedatangan Kristus yang kedua akan digenapi. Sudah siapkah engkau dan saya? Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan diri, siapkan hidup baik-baik. Karena lonceng kedatangan Kristus kita semua tidak tahu. Murid-murid pun bertanya, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid bertanya, kapan hal itu akan terjadi? Yesus bilang, Bapa saja yang mengetahuinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita, kerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya renungan ini akan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Teguhkan dan kuatkan iman kami untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Tuhan memberkati di mana saja mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini menggema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dengan upacara perjamuan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 229, Ajaib Anugerah Tuhan. Sekali lagi
Pujian nyanyian kemenangan iman yang besar nomor 229, ajaiblah anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku dan yang menutup segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah puji-Syukur. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah puji-Syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, pada pagi hari ini jemaat-Mu Kingmi Bethesda melangsungkan upacara perjamuan kudus. Untuk itu hamba serahkan jalannya upacara perjamuan kudus ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah kehendak dan penyertaan Tuhan terjadi atas pelaksanaan upacara perjamuan kudus ini. Hamba membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi ayat yang kedua dari nyanyian kemenangan iman nomor 229. Ayat yang kedua, 1, 2, 1, 2, 3. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnanya. Rantaiku dihilangkan, beri kemerdekaan. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku,
Besarkan nama Yesus yang terindah, puji. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan anggur dan roti kita masing-masing, baik itu yang ada di rumah, di kos-kos, atau di asrama. Bagi yang sudah mendapat roti maupun anggur, saya minta Bapak Ibu Jemaat untuk bisa dapat menyiapkan, masing-masing pegang di tangan masing-masing, baik itu roti maupun anggur. Kita tunggu sejenak untuk Bapak Ibu Jemaat bisa menyiapkannya sambil kita menyanyi pujian kor dari lagu yang tadi. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut yang besar. Anugerahnya, anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celahku. Jauh besarlah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, puji. Mari kita pegang roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Bapak Ibu yang ada di tangan Bapak Ibu dalam bentuk kemasan bisa buka dan pegang masing-masing di tangan Bapak Ibu sekalian, baik itu roti maupun anggur. Sebelum kita makan dan minum, mari kita merenungkan kembali betapa dalam cinta kasih Tuhan melalui kematian Kristus di kayu salib kita semua telah diselamatkan. Mari kita berdoa masing-masing dalam hati kita dan kita menyerahkan tubuh dan darah Tuhan sebagai lambang dari roti dan anggur yang ada di tangan kita masing-masing ini. Dengan penuh pengucapan syukur kita berdoa dan saya akan memimpin dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, roti dan anggur ada di tangan kita masing-masing. Hamba berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami akan makan dan minum roti dan anggur ini. Biarlah dengan penuh keyakinan sungguh-sungguh bahwa Kristus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, mengampuni segala dosa kami. Melalui kematian dan penderitaan-Mu, kami melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Lebih dari itu, kami memperingati bahwa Engkau telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Lalu Engkau memberi perintah kepada kami untuk melaksanakan upacara ini hingga sampai kami meminumnya dalam kerajaan-Mu, sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada murid-murid-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami memperingatinya dengan penuh syukur. Kami mau makan dan minum. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan, dengarkanlah firman Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan iman, dengan penuh pengucapan syukur, mari kita makan roti bersama-sama. 1, 2, 1, 2, 3.
kita mengangkat anggur dengan tangan kanan kita masing-masing. Sebelum kita meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dengan iman dan dengan penuh pengucapan syukur, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari kita minum bersama-sama. 1, 2, 1, 2, 3. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami sudah menikmati tubuh dan darah Tuhan sebagai lambang, yang dalam waktu perkenanan-Mu kami akan makan dan minum bersama-sama dalam meja perjamuan-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk keberlangsungan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengakhiri upacara perjamuan kudus ini dengan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 49. Sekali lagi, nyanyian kemenangan iman nomor 49. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Ayat yang kedua saya akan bacakan untuk kita sekalian. Rumahku ditinggalkan dan takhta kemuliaan. Ku masuk dunia gelap, bertandang sendirian. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku? Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nyawa sudah diberikan kepada kita. Ia sudah mencurahkan darahnya, Ia menebus kita. Dia telah mati dan bangkit, lalu naik ke surga. Dia sudah memberikan segalanya bagi kita. Mari kita dalam hidup kita terus memperingati akan kematian Kristus bagi kita, supaya kita menjadi saksi di mana saja kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kebesaran-Mu yang telah berlimpah dalam hidup kami. Kami sudah melaksanakan upacara perjamuan kudus ini. Kami menutupnya di dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus.
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di siang hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah melaksanakan upacara perjamuan kudus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di siang hari ini. Kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 200. Nyanyian kemenangan iman nomor 200. Kalau bunyi sangkakala. Kalau sudah buka, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. 1, 2, 1, 2, 3. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggilku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Ayat yang kedua. Pada hari yang mulia muasale adalah berteman di dalam tempat yang permai, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggilku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami masing-masing, baik itu secara pribadi, keluarga, dan juga kelompok di mana jemaat Tuhan berada. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Kristus Yesus Putra Paskah, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan untuk selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk puji-Mu, Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin, amin, dan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera, Tuhan